Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Saya Nila Musanadi wa ala alihi wa sahbihi. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Sufiana Asalis. Kakak adalah mahasiswa dari kampus YIN Kendari. Mana di sini kakak sedang melaksanakan kegiatan PLP2 yang sebelumnya sudah bertepatan juga di sini, yaitu di SMP 12 Terawih Selatan. Nah, sebelumnya masih ada yang ingat kan namanya kakak di sini? Ya. Masih, Kak. Oke. Kalian bisa panggil kakak ataupun ibu juga boleh ya, senyamannya saja. Baik. Nah, untuk sementara waktu kakak akan menggantikan guru pendidikan agama Islam kalian. Siapa guru agama Islam sebelumnya? Kan Sugito, Bu. Oke. Sebelumnya ada yang keberatan enggak kalau misalkan ibu mengajar di kelas kalian? Tidak, Bu. Iya, terima kasih. Ini kelas berapa? Kelas 9B, Bu. Kelas 9B. Oke. Nah, untuk terkait pembelajaran sebelumnya itu sudah sampai di mana? Sudah di bersyukur kepada Bersyukur, Allah, Bu. Oke, bagus. Nah, apa sih itu bersyukur? Ada yang masih ingat? Berterima kasih. Ya, betul sekali. Siapa lagi? Bu, Ya, pasti. bersyukur itu ucapan terima kasih kita kepada Allah karena telah memberikan kita nikmat. Iya, bagus sekali jawabannya. Nah, terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu berjudul tentang Oke, bisa dibaca tulisan ibu? Bisa, Bu. Ya, terkait materi kita yaitu Hidup bersehat dengan makanan halal dan baik. Baik. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, di sini kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Nurfila, Bu. Ya, baik, Nurfila, silahkan dipimpin temannya untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Asti, Hadir, Bu. Itamsika, Hadir, Bu. Wadetirna, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Nurfila, Hadir, Bu. ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kita perlu mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama, stop dulu, Pak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan makanan halal dan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kandungan surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kemudian yang ketiga dapat menyebutkan hadis tentang makanan halal dan juga baik. Nah, adapun pembelajaran yang akan kita gunakan
makanan yang halal itu bisa menjadi haram ketika kita mendapatkannya dengan cara yang haram juga. Makanan yang halal bisa didapatkan dengan cara yang haram, maka makanannya walaupun halal bisa menjadi haram dan tidak baik. Oke, mungkin ada yang bisa memberikan contoh atau ibu berikan contoh kecilnya ya. Seperti makanan halal yang baik, seperti misalkan sayuran ya. Kita mengambil sayuran itu mengambil milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu, sehingga itu bisa disebut dengan namanya mencuri yang dalam artian kita mengambil hak orang yang bukan haknya kita, tetapi barang tersebut milik orang lain. Nah, sehingga sayuran seharusnya tadi itu baik dan juga halal bisa menjadi haram karena cara mendapatkannya itu tidak baik. Nah, selanjutnya contoh kecil untuk misalkan hewan yang halal itu hewan apa saja, adik-adik? Ayam, kambing, sapi. Ya betul ya. Hewan tersebut bisa menjadi haram ketika cara penyembelihannya itu tidak sesuai dengan syariat agama dan juga cara penyembelihannya itu tidak menyebutkan nama Allah. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada apa ini? Makanan. Nah, sekarang sudah paham kan tentang pengertian daripada makanan halal? Iya, Bu. Oke, selanjutnya di sini kita masuk di makanan-makanan yang mengandung vitamin dan juga bagus untuk tubuh kita. Oke, bisa dilihat. Yang pertama itu ada apa saja sih? Nah, yang pertama untuk kesehatan otak itu sendiri kita bisa mengkonsumsi makanan, ada ikan, kemudian ada sayur-sayuran, ada buah, ada minum-minuman. Buah wortel itu kan dia bagus untuk kesehatan, terutama untuk Mata. ya, pintar ya, bagus sekali. Nah, adik-adik sekalian, makanan halal ini sudah dijelaskan dalam hadis Al-Baqarah yang dimana artinya dalam surat Al-Baqarah yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Nah, kemudian selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai ayat 173, di situ menjelaskan bahwasannya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika kamu hanya menyembah kepadanya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah. Sudah jelas ya, dijelaskan dalam hadis bahwasannya ada tadi makanan-makanan yang memang diharamkan. Yang pertama itu ada darah, kemudian ada daging B2 yang biasa kita tahu. Jangan cuma karena rasa penasaran atau rasa ingin coba-coba, jangan ya, karena barang yang sudah diharamkan itu hukumnya akan tetap haram. Bagaimanapun itu caranya, itu tidak akan pernah bisa menjadi halal. Jika Allah sudah mengatakan haram, maka hukumnya tetap haram. Nah, kemudian di dalam Al-Quran itu bisa dilihat di sini ya. Nah, di dalam
Kemudian ada sayur-sayuran. Di sini ada yang tidak suka makan sayur? Suka sayur, Bu. Aduh, belajar karena sayur ini memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Jadi kita perlu mengkonsumsi sayur. Adalah harus mengkonsumsi sayur karena sayur ini banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Salah satunya apa? Untuk kesehatan, Ibu. Iya, untuk kesehatan seperti kayak sayur wortel yang tadi sudah dijelaskan ya, bagus untuk kesehatan mata. Nah, kemudian ada buah-buahan, ada buah pepaya, buah mangga. Apa sih manfaat buah-buahan itu bagi tubuh kita? Banyak ya, itu banyak sekali. Misalkan ketika kita makan, kita bisa menerapkan 4 sehat dan 5 sempurna ini. Kita misalkan ada tidak? Misalkan ada orang yang misalkan tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah, dia hanya bisa makan yang kering-kering saja, dia akan susah untuk tercerna makanan di dalam perutnya sehingga dapat menimbulkan penyakit dan terjadi susahnya buang air besar. Iya, betul. Ya, sampai mulai sekarang belajar makan sayur ya, oke? Oke. Ya. Kemudian lauk pauknya pasti ibunya di rumah sering ya masak ikan, telur kan? Iya, Nah, ayam. sekalipun mungkin setiap hari kita tidak bisa konsumsi daging, tapi kan setidaknya dalam seminggu sekali pasti kalau ikan tidak pernah ketinggalan ini. Iya atau iya? Iya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Jadi makanan sehat 4 sehat 5 sempurna itu ada apa saja? Ada nasi. Iya, ayo sebutkan sama-sama. Kalau ada makanan pokok, kemudian yang kedua ada apa ini? Sayur. Ya, sayur-sayuran, kemudian ada susu, ada buah-buahan, dan juga ada lauk pauk. Nah, sekarang kalian ada yang mau ditanyakan sampai di sini mungkin tentang penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Siapa tahu ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Saya, Bu. Ya, silakan bersilang pertanyaannya. Kalau kita misalkan nggak suka pepaya gimana? Ya, ada temannya yang bisa menjawab? Ini pertanyaan dari adik Pila, katanya bagaimana ketika kita tidak suka memakan buah-buahan seperti pepaya begitu. Saya, Bu. Ya, silakan Rasti. Begini teman-teman, jika kita tidak menyukai buah pepaya, maka bisa diganti menjadi buah yang lain, seperti mungkin buah apel, buah naga. Tidak mesti buah pepaya. Yang penting itu buah-buahan yang lain pun boleh, karena sama-sama menyehatkan untuk tubuh. Sekian, terima kasih, Bu. Ya, jawabannya betul sekali. Terima kasih. Nah, jadi betul ya, adik Pila, kalau misalkan tidak suka makan buah-buahan yang seperti pepaya, bisa diganti dengan buah-buahan yang lain yang sekiranya suka. Mungkin bisa kan diganti seperti buah naga atau buah yang pisang suka. Nggak suka ya, monyet. Nah, oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin apa di sini? Mungkin Bu, saya tidak suka sayur, solusinya apa? Karena nggak suka sayur. Iya, nggak suka. Jadi kalau misalkan nggak suka sayur, kita belajar bagaimana sih cara belajarnya dulu. Pertama pelan-pelan. Misalkan nggak suka makan apa? Sayur Brokoli. apa? Brokoli. Bisa dicampur-campur sedikit-sedikit dulu toh. Nanti lama-lama itu nanti bisa suka. Sama ibu juga dulu nggak suka makan sayur, tapi belajar sedemikian rupa sehingga ibu bisa menjadi suka. Seperti kayak jagung kan nggak suka tapi bisa dibikinkan perkedel. Jadi yang tadinya tidak suka bisa jadi suka. Tuh. Nah, terkait pembelajaran kita pada hari ini tadi, ibu sudah membahas tentang makanan yang baik, kemudian makanan yang halal, kemudian makanan yang didapat dengan cara yang tidak baik sehingga dapat menyebabkan makanan yang halal menjadi haram. Nah, sampai di sini penjelasan ibu tadi. Sekarang ibu membagi dulu 2 kelompok. Silakan masing-masing kelompok nanti karena model pembelajaran kita yaitu model pembelajaran bahasa mandiri. Jadi nanti antara kelompok 1 dan 2 ini saling memberikan pertanyaan dan juga saling memberikan jawaban. Misal kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, kayak bagaimana sih cara mengatasi apa tadi pertanyaannya? Cara mengatasi makanan
Jadi pertanyaan itu simpel saja. Bagaimana jika makanan halal itu tercampur dengan makanan haram? Kelompok 2 sudah jelas ya bagaimana ketika makanan yang halal itu tercampur dengan yang haram. Ini hukumnya menjadi apa begitu? Iya. Ya, hukumnya bisa menjadi apa? Bisa dikonsumsi atau tidak? Pahami kan kelompok 2 pertanyaannya? Iya, Bu. Ya. Ya, kami dari kelompok 2 izin untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yang dimana kelompok 1 ini mempertanyakan bagaimana jika makanan yang halal itu bercampur dengan makanan yang haram. Nah, teman-teman, seperti yang telah Ibu Guru jelaskan tadi, bahwasannya makanan yang halal ketika proses dan cara mendapatkannya itu salah, maka makanan tersebut menjadi haram. Sama halnya dengan makanan yang halal lalu bercampur dengan makanan yang haram, maka makanan tersebut menjadi haram karena dia telah bercampur dengan sesuatu zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Seperti ada hukum asal itu yang mengatakan bahwa makanan halal bercampur dengan makanan haram itu menjadi tidak boleh dikonsumsi, tergantung pada sejauh mana makna kontaminasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal tetapi bercampur dengan makanan yang halal itu menjadi tidak halal atau tidak boleh dikonsumsi lagi. Terima kasih. Ya, oke, baik. Bagaimana kelompok 1? Apakah puas dari jawabannya atau mungkin ada yang belum terpenuhi dari pertanyaannya? Masya Allah, jawabannya itu sangat bebas. Ya, oke, bagus. Nah, ya jadi betul ya jawabannya dari adik Raffi tadi. Memang makanan yang haram itu, makanan yang halal itu bila bercampur dengan makanan yang haram maka dia akan bisa menjadi haram. Karena kan kita tahu bahwasannya makanan yang haram seperti kayak daging babi itu tingkat keharamannya sangat besar ya. Jadi ketika makanan tersebut sudah jatuh mungkin dimasakkan di dalam yang haram tadi, maka dia tuh akan terkena misal kayak air-airnya atau minyak, jadi dia akan terkena jadi haram. Oke, bagus sekali jawabannya dari kakak dulu. Sekarang ya seperti yang Ibu jelaskan tadi, balik bertanya dari kelompok 2. Silahkan memberikan pertanyaan dari kelompok 1. Nah, kelompok 2 izin bertanya ya. Iya. Ya, begini. Bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi ini halal? Kan halal yang seperti yang dijelaskan Ibu itu ada halal menurut prosesnya, halal menurut cara mendapatkannya, halal menurut zatnya. Jadi ketika kita membeli makanan di luar itu, bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa makanan tersebut itu halal tanpa tercampur dengan zat-zat yang mengandung keharaman? Sekian, terima kasih. Jadi untuk memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu halal atau haram, kita perlu cek label halal atau cari sertifikat tentang halal. Saya coba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara memastikan makanan yang kita konsumsi itu halal atau haram. Nah, jadi yang pertama itu kita harus memeriksa label halal pada misalkan makanan yang ringan itu Kita beli terlebih dahulu. Iya. Makanan yang ada di toko-toko ya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kita harus ketahui juga bahan-bahannya yang di dalam itu seperti apa, dan sampai di dalam itu kayak mengandung yang haram-haram. Itu tanya penjual dulu terlebih dahulu. Iya. Kita harus menanyakan kepada penjualnya. Ya, oke. Dan Oke. produsen. Dia menjelaskan harus bertanya dulu penjualnya. Silakan adik Raffi maju ke depan sama adik Rizky praktekkan coba seperti apa itu prosesnya. Semisal adik Raffi ini penjual apa? Nah, jika pemainnya misalkan lagi ragu-ragu, Bu,
kilogram. Oke. Ini ya saya jual. Jangan kasih uangnya. Oh iya, lupa Bu. Oke, terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu. Betul ya. Jadi menambahkan sedikit. Nah, kita bisa biasa itu kan kita punya langganan. Langganan kita itu biasa kan kita sudah mengenal. Kita tahu orangnya siapa, bagaimana cara dia mengelola dagingnya. Pasti kalau kita mengenal penjual, kita sudah tahu pasti kita tahu lah cara dia mengelola daging tersebut seperti apa, sehingga kita tahu bahwasannya cara pengelolaannya itu dengan cara yang baik.